Saya mau ucapkan selamat Paskah, haleluya. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Setelah 2 tahun kita merayakannya masing-masing di rumah. Tetapi kali ini kita benar-benar merayakan Paskah dengan meriah. Dan saya secara pribadi merasakan terdukung oleh kehadiran Anda sekalian. Anda menjadi penguat bagi saya, bagi para imam untuk tetap bertahan dan menekuni iman Katolik ini dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan karena ada saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Mari kita mewartakan Paskah Kristus itu kepada sesama kita sekalian. Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Ya, semoga dengan kebersamaan ini Gereja Keuskupan Bogor bertumbuh, berkembang, bukan karena Bapak Uskup dan para imamnya, tetapi karena kita semua, karena umat semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, pada malam suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra-putrinya untuk berkumpul mengadakan tirakatan. Kita ikuti tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan memperbaharui janji baptis, memperbaharui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini, saudara-saudari, mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, setelah membuka upacara malam ini dengan meriah, marilah kita mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian. Hendaklah kita renungkan bagaimana Allah menyelamatkan umatnya di masa lampau dan bagaimana Ia mengutus putranya menjadi penebus kita. Maka hendaklah kita berdoa agar Allah menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Mari kita memberikan selamat Paskah satu kepada yang lain dengan melihat ke kanan kirimu dengan sukacita, menambah kemeriahan malam Paskah yang tadi dalam liturgi kita memang malam ini adalah liturgi meriah. Kita bernyanyi, bergembira karena memang inilah malam puncak keselamatan Tuhan. Tuhan bangkit untuk kita. Haleluya. Mari kita berdiri semuanya, kita menyanyikan sekali lagi lagu Madah Pujian Paskah tadi, refrennya. Kita menyanyi dengan gembira ya. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Lebih kuat lagi. Bersoraklah, nyanyikanlah lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Silakan duduk.
kita diajak bersorak, bernyanyi bagi Kristus yang menebus kita, bersyukur kepada Allah, dan iman kita mengatakan kita bangkit bersama Kristus. Saudara dan saudari umat sekalian yang saya kasihi, tadi dalam bagian Injil dikatakan kepada perempuan-perempuan yang hebat, perempuan yang ambil inisiatif untuk pergi ke makam Yesus karena mereka amat mencintai Yesus. Kalau bukan orang yang mencintai Yesus, tidak mungkin perempuan-perempuan ini pergi ke makam. Disitulah kehebatan perempuan-perempuan, dan saya kira perempuan-perempuan Katolik juga orang-orang hebat. Amin. Kepada mereka dikatakan oleh malaikat Tuhan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, di kuburan ini. Ia telah bangkit. Saudara dan saudari, dalam konteks perayaan Paskah malam ini, saya menerjemahkan warta utusan Tuhan kepada Anda sekalian dengan mengatakan, janganlah mencari di gereja ini orang mati. Di sini hanya ada orang hidup, hidup bersama Kristus. Amin. Kita orang hidup dan hidup bersama Kristus. Dan di sana, di sini Kristus hadir. Di sini, di rumah ini, di kompleks halaman dimanapun kita duduk dalam malam Paskah ini, kita adalah orang-orang yang beragama, dan agama kita adalah agama kehidupan, agama yang mengajak kita untuk membawa kehidupan, sebab kita mengikatkan diri kepada Allah yang menghidupkan, bukan Allah yang mematikan, bukan Allah yang menghukum, tetapi Allah yang menghidupkan. Agama kita adalah agama yang menawarkan kepada kita untuk hidup dalam kerahiman, karena Allah yang Anda imani dan Allah yang saya imani adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih. Agama kita adalah agama yang mengajarkan kita akan the power of hope, akan harapan. Hidup tanpa harapan itu akan membuat kita putus asa. Tapi kita punya harapan, harapan yang membuka horizon hidup kita. Walaupun kita sedang mengalami penderitaan, apapun kesulitan hidup ini, tapi kalau kita percaya kepada Kristus, artinya saya hidup ini bukan berdasarkan kemampuan saya saja. Saya mengimani Tuhan Yesus yang mengalahkan segala kegelapan hidup ini, maka disitulah ada harapan untuk membangun kehidupan kita. The power of hope. Itulah yang diajarkan oleh Kristus kepada kita oleh peristiwa Paskah ini. Kuasa kegelapan dimusnahkan dan segala bentuk antek-antek kematian seperti perbuatan memperbudak orang lain, menghina orang lain, berputus asa diatasi oleh the power of hope. Harapan karena saya berjalan bersama Kristus. Saudara-saudari, kalau orang bertanya kepada saya, Bapak Uskup, mengapa Anda bertahan untuk menjadi orang Katolik, beriman Katolik? Saya menjawabnya, saya tetap Katolik, bukan karena tugas pelayanan sebagai uskup. Sebelum menjadi uskup, saya sudah jadi Katolik. Dan pasti akan menjadi Katolik hingga akhir kematian. Jadi saya bersukacita menjadi orang Katolik karena Allah yang kuandalkan adalah Allah yang hidup. Allah yang melakukan karya-karya agung dalam sejarah kehidupan manusia, dalam sejarah hidup saya. Dan saya harap kalau Anda juga ditanyakan, mengapa Anda masih menjadi orang Katolik? Bukankah di media sosial banyak orang yang mencela? Mengapa Anda percaya kepada Tuhan yang tersalib itu? Bodoh kalian. Benarkah itu? Anda menjawab apa? Kalau saya tadi, saya menjawab,
Apakah Anda mengerti iman saya? Itu bukan soal saya. Pilihan saya ialah bahwa saya percaya kepada Allah. Saya setia menjadi orang Katolik. Apapun tantangannya. Entah dimengerti orang atau tidak, itu bukan soal. Itulah pilihan Anda. Dan pilihan itu saya mau hidupi dengan sukacita, dengan gembira. Saya tidak mau menjadi orang Katolik yang hidupnya penuh kemurungan. Amin. Karena apa? Karena Kristus yang kita ikuti adalah Kristus yang membawa harapan bagi kita. Dan Kristus itu adalah Dia yang diutus oleh Allah. Allah yang diwartakan oleh Yesus itu adalah Allah yang melakukan karya-karya besar dalam kehidupan umat manusia. Dan mudah-mudahan juga dalam hidup Anda masing-masing. Mudah-mudahan selama pekan suci ini, selama trihari suci ini, Anda melihat betapa Tuhan memang menyertai saya dan Allah berkarya dalam hidup saya. Dalam sejarah kemanusiaan kita, Allah telah melakukan karya besar, karya agung. Yang pertama ialah karya menciptakan. Dalam bacaan pertama tadi dikisahkan kepada kita sekalian bahwa Allah itu menciptakan kita manusia dan seluruh alam ciptaan ini, dan ciptaannya baik adanya. Kita juga diciptakannya, dan luar biasanya bahwa kita manusia ini menjadi co-kreator bersama Allah itu, serupa dengan Allah itu. Maka kita punya kekuatan, kita punya daya yang diberikan oleh Allah untuk menciptakan sesuatu yang baik adanya, seperti Allah itu sendiri. Hal yang kedua, bahwa karya besar Allah itu terjadi tatkala Dia menyelamatkan orang-orang Israel, membebaskan mereka dari kuasa Mesir, kuasa perbudakan, seperti tadi dalam kitab Keluaran dibacakan kepada kita, dikisahkan tentang bagaimana Allah itu menyelamatkan umat Israel. Dan mudah-mudahan saudara-saudariku, kisah penyelamatan Allah itu terjadi juga dalam hidup Anda. Anda merasakan, Anda mengalami benar. Allah yang saya imani itu bukan Allah yang tidur, tapi Dia menyelamatkan saya juga. Maka kalau kita mengatakan, ya Allah itu adalah Allah penyelamat, benar adanya. Karena itu saya rasakan, karena itu saya alami. Itulah karya besar Tuhan. Dan Dia terus-menerus membangun dunia ini melalui kita sekalian, agar kita menjadi orang-orang yang membawa keselamatan. Dan karya agung yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah ialah bahwa Dia membangkitkan Yesus putranya dari kuasa kematian. Kematian tidak berdaya lagi. Allah telah mengalahkan kematian dengan membangkitkan Tuhan Yesus, memberikan kehidupan. Dan Dia membangkitkan kita sekalian. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akui bahwa pada malam Paskah ini di gereja katedral ini ya, ada saudara-saudari kita yang sedang bergembira, berada bersama keluarga, orang-orang yang dikasihi merayakan Paskah bersama. Ada juga yang datang ke gereja malam ini dalam suasana batin kesendirian, kesepian, jauh dari orang tua. Bayangkan mahasiswa-mahasiswi yang datang dari tempat jauh. Beberapa waktu lalu saya bertemu juga, ada seorang mahasiswa dari Timur Leste. Dia mengatakan, Bapak Uskup, bolehkah kami sesudah Paskah nanti bisa berjumpa dengan Bapak Uskup? Saya bilang, oke, mari. Ada juga orang yang kesepian karena ditinggalkan suami, mungkin sudah meninggal, atau ditinggalkan oleh istri. Ada juga mungkin yang sedang mengalami sakit hati terhadap sesamanya, terhadap istri atau suami barangkali, orang tua. Ada juga di antara kita yang sedang kesulitan memperoleh pekerjaan untuk menafkahi anak istri, suami, anak. Ada juga yang berdoa untuk mendapat teman hidup yang mengasihi dia dan mengasihi Tuhan.
Kemarin juga saya memberkati, ada anak-anak putri yang cantik-cantik berdoa, mohon Bapak Uskup doakan kami supaya kami dapat pasangan yang seiman. Ada juga anak-anak yang bergembira bersama bapak mamanya, mungkin mendapat pakaian baru Paskah ini, mungkin nanti malam bisa makan malam bersama. Tapi mungkin ada juga anak-anak yang tidak dapat apa-apa, yang sedih ditinggalkan bapaknya atau mamanya karena masalah dalam keluarga. Di malam Paskah ini ada juga uskupmu ini, ada para imam di sini, dan dimanapun mereka merayakan malam ini, yang sedang berjuang mewujudkan pembangunan umatnya, yang sedang berjuang membangun gereja kita menjadi gereja yang umatnya bersaudara, berjalan bersama, bergembira bersama, umatnya yang sadar ekologis, menjalankan kolekte sampah-sampah plastik, biar bumi diselamatkan dari kehancuran karena sampah plastik bertebaran di mana-mana. Umatnya, membangun umatnya agar umatnya menjadi aktor dan aktris pembangun Indonesia yang toleran. Saudara dan saudari, inilah situasi real, konkret kehidupan kita. Dan pada malam Paskah ini, kita berada di sini. Kita berada dalam iman akan Tuhan yang bangkit. Tuhan yang mengangkat kita sekalian, yang meneguhkan kita apapun situasi hidup kita masing-masing. Di tengah perjuangan hidup ini, dihidupkan kembali seruan malaikat Tuhan tadi. Hai uskup, imam, ketua-ketua lingkungan, seluruh umat katedral, jangan mencari dia yang hidup di antara orang mati. Dia tidak ada di kuburan, dia sudah bangkit. Yesus, Tuhan kita, itu hidup. Artinya, dia menemani kita. Dia berjalan bersama kita, dia berjuang bersama kita. Di tengah perjuangan hidup ini, Allah datang, Allah berkata kepada Anda sekalian, kepada saya melalui Rasul Paulus, dalam bacaan kedua tadi, bahwa tidak sia-sialah Anda dibaptis. Hidup Anda dengan baptisan itu menjadi seperti Kristus. Artinya kita diberi roh oleh Tuhan untuk bersama dia membawa kehidupan yang lebih baik. Dan dalam perjuangan ini Tuhan juga bersabda kepada kita. Maka saudara dan saudari, peganglah Kristus di hatimu, dalam kata-katamu, perilakumu. Untuk orang-orang muda, teguklah berpegang pada Kristus, sebab bersama dia ada energi kehidupan, ada energi kebangkitan. Warnailah hidupmu dengan kultur kehidupan. Jauhkan diri dari bahaya-bahaya obat-obat penenang yang membius, dari bahaya narkoba. Hadapilah salib kehidupan dan salib pekerjaan, bukan dengan jalan pintas. Jangan sampai kita tertipu oleh investasi bodong yang banyak saya kira orang tertipu karena itu. Karena mau cari jalan pintas. Mudah-mudahan di antara kita ini tidak ada ya. Kalaupun ada, ya bertobatlah. Jadi kita berjuang, kita berusaha, dan perjuangan itu pasti melewati lorong-lorong Via Dolorosa, namun penuh pengharapan. Di ujung lorong Via Dolorosa, karena kita berjalan bersama Kristus, ada kehidupan baru yang lebih baik menantimu, asal engkau berjuang bersama Kristus yang bangkit. Di tengah perjuangan hidup ini, Tuhan yang bangkit datang kepadamu melalui sapaan menawan dari Nabi Yeskiel. Kamu diberi hati yang baru, roh yang baru akan kutaruh dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras membatu, dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Jadi Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita, agar kita menjadi manusia baru, manusia yang siap menemani orang yang bersendirian, hati yang penuh empati,
yang siap menyembuhkan luka-luka batin diri sendiri dan juga orang lain dengan siap memaafkan serta bersikap rendah hati, hati yang penuh simpati terhadap sesama kita. Itulah buah Paskah bagi kita. Itulah kehidupan baru bagi kita. Akhirnya, saudara dan saudari, di tengah perjuangan hidup ini, dengan menyaksikan Paskah Tuhan, karya agung Tuhan, kita berjuang menjadi umat-Nya yang tahu dan selalu mampu bersyukur karena kekal abadi kasih setia Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang tangan dan hatinya terbuka untuk menyaksikan daya kasih Allah dan daya kasih sesama manusia. Orang yang bersyukur tahu dan mampu menerima dengan sukacita sesama umatnya. Menerima dengan syukur istrinya atau suaminya atau orang tuanya atau anak-anaknya. Bersyukur karena mereka. Dengan semangat itulah perayaan Paskah ini membuat kita hidup lagi secara baru dalam semangat baru. Saudara dan saudari, hidup itu terlalu indah untuk dilewatkan dalam kemurungan. Mari kita mengisi hari-hari hidup kita dengan bersukacita karena Tuhan sudah bangkit. Mari kita menyanyikan sekali lagi, bersoraklah, nyanyikanlah lagu baru. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi kita dan kita. Syukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Kita akan melanjutkan dengan pemberkatan air suci dan pembaharuan janji baptis kita. Agunglah misteri iman kita. Pastor dan umat sekalian, sebelum kita menerima berkat penutup, saya mau ucapkan selamat Paskah, haleluya. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua selama perayaan-perayaan Pekan Suci ini. Setelah 2 tahun kita merayakannya masing-masing di rumah, kami juga merayakannya saat lalu itu dengan perasaan nelongso gitu ya. Tetapi kali ini kita benar-benar merayakan Paskah dengan meriah, dan saya secara pribadi merasakan terdukung oleh kehadiran Anda sekalian. Anda menjadi penguat bagi saya, bagi para imam untuk tetap bertahan dan menekuni iman Katolik ini dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan karena ada saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Mari kita mewartakan Paskah Kristus itu kepada sesama kita sekalian. Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Ya, semoga dengan kebersamaan ini Gereja Keuskupan Bogor bertumbuh, berkembang, bukan karena Bapak Uskup dan para imamnya, tetapi karena kita semua, karena umat semua. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita menjadi saksi-saksi Kristus yang bangkit. Tuhan bersamamu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa.
Semoga karena kebangkitan Putra-Mu yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati riang gembira, sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Selamat Paskah, bergembiralah dalam damai Tuhan. Amin.